Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, sebelum kita memulai belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya siapa yang memimpin doa? Silakan maju ke depan untuk memimpin doa bersama ya. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan juga bermanfaat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba ditengok sebelah kanan dan kirinya. Apakah temannya ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Jika semuanya masuk, berarti kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, agar lebih semangat lagi, kita akan tepuk semangat. Kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, hu, ha. Nah, gimana? Sudah lebih semangat? Kalian semua harus semangat dalam belajar, harus giat dalam belajar. Di sini, siapa yang mau menjadi orang yang sukses? Nah, cara menjadi orang yang sukses yaitu dengan giat belajar. Harus selalu semangat dalam belajar, karena tidak ada ceritanya orang sukses hanya dengan bermalas-malasan. Jadi kita semua harus selalu semangat dalam belajar. Nah, sudah semangat ya? Nah, anak-anak, pernah nggak kalian membayangkan kalau hujan turun terus selama 3 hari dan saluran air di dekat rumah kalian tersumbat oleh sampah? Kira-kira apa yang akan terjadi? Benar, bisa banjir kan? Nah, coba sekarang kita tonton cuplikan video ini. Dari video tadi, ada yang tahu kenapa banjir bisa terjadi? Apa dampaknya untuk manusia dan lingkungan? Yuk kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa alam, yaitu banjir. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan peristiwa alam yang satu ini. Nah, biasanya banjir ini sering muncul ketika musim hujan tiba. Di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang sering mengalami banjir, seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lainnya. Meski sudah tidak asing lagi dengan banjir, apa kalian tahu definisi dari banjir itu sendiri? Nah, anak-anak, jadi banjir ini adalah peristiwa bencana alam yang diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi, terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap dan melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Nah, anak-anak,
Bicara soal banjir sendiri, banjir itu ada berapa macam sih menurut kalian? Apakah banjir itu terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan penyebab dan faktornya? Betul sekali. Banjir dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai beberapa macam banjir ini berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, ada banjir luapan sungai. Banjir ini adalah banjir yang sering terjadi. Penyebab banjir ini antara lain meluapnya air danau, sungai, selokan, atau aliran air lainnya yang mengakibatkan air tersebut naik serta menggenangi daratan. Nah, pada umumnya banjir luapan sungai ini disebabkan oleh hujan secara terus-menerus sehingga aliran air tidak dapat menampung air yang berlebihan. Yang kedua, ada banjir luapan air laut atau banjir rob. Banjir ini disebabkan oleh pasang air laut. Nah, pasang air laut ini akan menahan air sungai yang menumpuk hingga menjebol tanggul dan akhirnya menggenangi daratan. Selanjutnya, yang ketiga, ada banjir genangan. Banjir genangan ini terjadi ketika air menggenangi daratan yang lebih rendah akibat hujan yang lebat. Dan yang keempat, ada banjir bandang. Banjir bandang ini adalah banjir yang mengangkut air dan lumpur. Banjir bandang ini merupakan salah satu banjir yang sangat berbahaya dibandingkan dengan banjir air biasa. Banjir bandang ini memiliki daya rusak yang tinggi dan dapat menghanyutkan benda. Banjir bandang ini biasanya terjadi di daerah pegunungan yang tanah pegunungannya tersebut seolah longsor disebabkan air hujan yang ikut terbawa ke daratan yang lebih rendah. Banjir bandang ini dapat menghanyutkan pepohonan yang berukuran besar yang dapat merusak permukiman warga. Nah, anak-anak, saat terjadi banjir, banyak orang yang kehilangan harta bendanya. Bahkan banjir dapat menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja penyebab banjir agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya banjir. Berikut akan Ibu jelaskan mengenai penyebab dari banjir. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, danau, selokan, atau aliran air lainnya yang dapat menyumbat aliran air tersebut sehingga air meluap dan menyebabkan banjir. Yang kedua, ada dataran rendah. Daerah yang berada di dataran rendah merupakan daerah yang rawan terjadi banjir. Hal ini karena luapan air mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi. Salah satu penyebab banjir yang disebabkan oleh faktor cuaca apabila terjadi hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras yang dalam waktu singkat dapat menyebabkan air yang berlebihan akan menggenang, kemudian terjadi banjir. Dan yang terakhir, yang keempat, penebangan pohon sembarangan. Penebangan pohon sembarangan dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul, yang merupakan salah satu penyebab banjir. Hutan gundul menjadi salah satu penyebab banjir karena akar pohon mempunyai fungsi
untuk menyerap air. Oleh karena itu, apabila banyak pohon yang hilang akan mudah terjadi banjir. Nah, seperti bencana alam lainnya, banjir dapat memberikan dampak bagi manusia dan lingkungannya, seperti kerugian materi, di mana banjir ini menyeret apapun yang dilewatinya, seperti harta benda, kendaraan, rumah, ataupun materi lainnya. Yang kedua, sarana dan prasarana menjadi rusak. Sarana dan prasarana pabrik akan lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Yang ketiga, mengganggu aktivitas manusia atau masyarakat. Genangan air ini dapat mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Mobilitas masyarakat terganggu, perekonomian pun akan lumpuh, apalagi kegiatan belajar mengajar tentu tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, ancaman penyakit. Air yang kotor dapat membawa berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit, diare, ataupun gangguan pencernaan. Nah, setelah banjir surut, genangan air itu pun pasti bakalan menjadi tempat favorit untuk nyamuk bertelur. Dan yang kelima, yang paling parahnya lagi, akan menimbulkan atau mengancam nyawa manusia. Banjir ini bisa menimbulkan korban jiwa, misalnya pada jenis banjir bandang. Karena kita sebagai manusia harus berupaya untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir adalah yang pertama, hilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke aliran air sungai, danau, selokan, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan area resapan air. Yang ketiga, peringatan dini. Menerima peringatan banjir dengan cepat adalah kunci untuk evakuasi yang aman. Yang keempat, infrastruktur banjir. Contohnya seperti membangun tanggul, saluran air, dan infrastruktur lainnya yang dapat mengendalikan banjir. Selanjutnya, yang kelima, pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca yang baik dapat membantu meramalkan banjir. Nah, anak-anak, itulah pengertian banjir, akibat banjir, penyebab banjir, dan bagaimana cara kita mengatasi banjir. Nah, bencana banjir ini dapat menimbulkan kerugian dan merusak lingkungan. Namun masih banyak cara nih yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan bencana banjir tersebut. Sekarang kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan saya berikan lembar kerja atau LKPD untuk kalian diskusikan. Tugas kalian mencari tahu penyebab banjir, dampaknya, dan ide cerdas kalian untuk mencegahnya. Siap berdiskusi? Yuk, mulai bekerja sama dengan kelompok kalian. Anak-anak, baca baik-baik ya kasus banjir lokal di LKPD kalian. Lalu kaitkan dengan pengalaman kalian atau kejadian yang pernah kalian lihat. Apa yang bisa kalian pelajari dari situ? Sekarang rangkum hasil diskusi kalian dalam bentuk poster dengan tema "Ayo Cegah Banjir". Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan dan mempresentasikan poster kalian. Teman-teman yang lain boleh ya memberi pertanyaan atau tanggapan setelahnya. Wah, luar biasa ide-ide kalian.
mulai dari membuat lubang biopori, menjaga selokan agar tetap bersih, sampai ide reboisasi. Hebat! Sekarang, mari kita renungkan ya. Siapa yang bisa menyebutkan satu tindakan kecil di rumah untuk menjaga lingkungan? Tepat. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita sudah menjadi pahlawan lingkungan. Baik, anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita mengucap hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti dan memperhatikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus belajar untuk hal-hal baru. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.